latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Wisuda Pangeran Rangsang. Dalam pertemuan rahasia di Taman Kerapiak itu, mendadak suasana yang hening menjadi tegang dan panas saat Aji Sukmo melompat begitu cepat dalam kegelapan malam. Orang yang hadir dalam pertemuan itu bangkit sambil memegang gagang senjata masing-masing. Dan tak lama kemudian, dalam semak belukar itu pun terjadi perkelahian hebat. Di sana, katakan siapa dirimu dan mengapa kau memata-matai kami. Katakan cepat. Ampunkan hamba kami semua. Orang ini memata-matai kita. Di sana, siapakah dirimu hingga sampai di tempat ini tanpa seizin dariku? Katakanlah dan aku mengampunimu. Tapi jika kau tidak mau bilang, hukumannya adalah nyawamu. Katakan cepat. Ayo. Anak masukmu, aku berterima kasih karena kau tangkap Kajiniman ini. Kau yang berhak menghukumnya, karena ia tidak mau bicara kepadaku. Kau berhak menanyainya dan kau yang berhak untuk melakukan hukuman apa saja sesuka hatimu. Ampunkan hamba kan di sini. Di sini ada yang Mendoroko, ada yang Mangkubumi. Hamba kira yang Mendoroko dan yang Mangkubumi yang pantas menentukan di sini. Hak hamba serahkan pada beliau berdua. Nak masukmu, janganlah ragu-ragu untuk melakukan tugasmu. Kau sudah mendapatkan wewenang dari junjunganmu yang tidak akan ikut campur dalam hal ini. Ya, demikian juga dengan aku. Aku tidak akan mencampuri urusanmu karena kau telah mendapatkan kepercayaan dari junjunganmu. Kanjeng Sinuwun telah memberikan kepercayaan kepadamu. Lakukanlah dengan baik. Terima kasih Yang Mendoroko. Terima kasih Yang Mangkubumi. Kisanak, siapakah dirimu? Kau telah mendengar sendiri apa yang diinginkan Kanjeng Sinuwun. Nama saya Selulup. Selulup. Lalu siapa yang mengutusmu memata-matai kami? Yang mengutus saya. Seorang mata-mata yang bernama Selulup itu tidak melanjutkan kata-katanya. Dari bibirnya mengeluarkan busa. Dan semua yang hadir di tempat itu memandangi dengan mata melotot. Tak lama kemudian, tubuh Selulup mengejam bagaikan ayam yang baru saja disembelih. Ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Selulup telah mati. Ia menelan racun. Tidak perlu bertanya-tanya. Aku sudah tahu apa jawabannya. Kanjeng Sinuwun sudah tahu siapa yang mengutus orang ini? Iya. Melihat penampilannya, melihat tampangnya, dan melihat apa yang dilakukannya. Lebih-lebih kita dengar suaranya. Dia adalah orang Madura. Banyak mata-mata Surabaya terdiri dari orang-orang Madura pilihan. Karena mereka terkenal memiliki ilmu weduk dan wedung yang kebal senjata, tapi kurang menggunakan otaknya. Pengawal, Hamba Kanjeng Sinuwun. kuburkan orang ini baik-baik. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba siap melaksanakan tugas. Kita semakin jelas bagaimana upaya Kang Mas Pekik menghadapi kita. Kuminta semuanya waspada. Sebelum saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan. Apakah di antara kalian juga ada yang ingin mengkhianati Mataram? Aku percaya semua yang hadir di sini adalah putra-putra Mataram terbaik. Terutama kalian yang masih muda adalah tumpuan harapan kami. Jika kami yang sudah tua-tua ini usur, siapa lagi yang akan menggantikan kami jika tidak kalian semua? Aku bangga memiliki kau Baratiko, Baurekso, Alap-Alap, dan kau anak mas, Aji Sukmo, dan kau Nimas Wulan. Saya senang sekali kalian bisa bersama-sama kami dan menjadi anak-anak pilihan kami. Nimas Wulan. Hamba Kanjeng Sinuwun. Biarlah para pini sepuh Mataram mendengarkan putusan ini.
Mulai saat ini juga aku percayakan kepadamu untuk mengajari Pandansari. Apapun yang kau dapat dan apa yang kau kuasai. Hamba Kanjeng Sinuwun, terima kasih atas kepercayaan Kanjeng Sinuwun kepada hamba. Sudah waktunya aku mengizinkan putriku Pandansari untuk banyak belajar di luar istana bersamamu. Dan hal ini ku minta kepadamu, Angger Putra Kurangsang. Hamba Kanjeng Romo, terus terang. Dalam beberapa waktu yang lalu, anak Kurangsang mengajukan permohonan supaya aku memberikan izin pada putriku Pandansari agar bisa belajar di luar istana bersama Nimas Wulan. Tapi aku tidak mengizinkan, sehubungan dengan banyaknya mata-mata yang disebarkan Surabaya ke istana Mataram ini. Biarlah anakku banyak belajar di tengah lapangan dan di sekeliling Mataram. Tapi ku mohon Nimas Wulan sudi memperhatikannya dengan baik. Jangan sampai terjadi apa-apa pada putri. Hamba Kanjeng Sinuwun, hamba akan menjaganya. Andaikan pada saat ini Nimas Pandansari sudi dan diperkenankan untuk bersama kita ke Krapyak, pasti dia akan senang sekali. Iya, lain kali pasti akan kuajak Nimas Wulan. Tentu saja ia harus berpakaian laki-laki sepertimu. Jangan sampai orang lain tahu jika ia adalah orang istana. Maaf, Eyang Mondoroko. Ini bukan suatu pemberontakan, tetapi demi masa depan Mataram. Cucuku, Nger Prabu. Sekalipun Eyang berat sekali menerima kenyataan ini, namun Eyang rela dengan keputusanmu. Dengan catatan, buyutku Pandansari selalu mengenakan pakaian seperti yang Nimas Wulan itu pakai. Menyamar sebagai laki-laki. Terima kasih atas kesediaan Eyang Mondoroko. Lalu bagaimana dengan Pak Limangku Bumi? Apakah bisa menerima keputusan saya ini? Semuanya terserah kepadamu, anak Mas Prabu. Angger bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti sering Eyang Mondoroko sampaikan, bahwa kemudahan dan keperkasaan hidup adalah terletak pada anak cucu kita. Lalu kapan lagi kita memberikan kepercayaan pada mereka jika tidak mulai saat ini? Ya, terima kasih atas pengertian Pak Li. Menurut hemat hamba, Mataram memang sudah saatnya memiliki prajurit-prajurit wanita pilihan, Kanjeng Sinuwun. Supaya semuanya bisa bergerak sewaktu-waktu kita perlukan. Paman Martoloyo, usulmu ku terima. Aku senang sekali. Dan kehadiran Nimas Wulan ternyata sangat kita butuhkan di sini. Tidak sia-sia kita mengundangnya. Nimas Wulan, Hamba Kanjeng Sinuwun, semakin berat yang akan kau emban, tanggung jawabmu semakin besar. Semoga kau bisa menjaga diri sebaik-baiknya. Hamba Kanjeng Sinuwun, Mulai sekarang kau bisa menjalankan tugas dan kewajibanmu sebagai Srikandi Mataram. hamba Kanjeng Sinuwun. Jangan ragu-ragu lagi untuk menuangkan gagasanmu. Jika gagasanmu memang baik bagi seluruh Mataram, apa salahnya jika kau kerjakan sebaik-baiknya? Hamba Kanjeng Sinuwun. Nimas Wulan, terus terang, aku ada keinginan agar seluruh raja-raja daerah di Jayatwipa ini bernaung di bawah satu Panji-Panji Mataram. Inilah keinginan dan cita-citaku. Apakah semua yang hadir setuju dengan cita-citaku ini? Semua yang hadir di Taman Krapyak itu nampak berpikir keras. Apa yang diungkapkan oleh Panembahan Nyokrawati sungguh menyentuh dan menggetarkan hati mereka. Bahkan urat nadi dan darah mereka seolah-olah mendidih, terpacu oleh semangat dan keinginan keras demi kemajuan Mataram. Anak-anak muda yang hadir di situ pun nampak bernyala-nyala. Wajah mereka berseri-seri dan mata mereka berbinar-binar. Saya kira semua mengerti apa yang saya ingin dan apa yang saya cita-citakan. Mataram tidak boleh tinggal diam menghadapi apa yang dilakukan oleh Kang Mas Peki. Jikalau Eyang Giri berlaku dingin pada kita, namun para pelaksana kekuasaan di Surabaya tidak membiarkan kita bergerak dan memajukan wilayah kita. Kang Mas Prabu, aku mendukung rencanamu. Semua ini demi kebaikan Mataram. Aku tidak akan tinggal diam. Semoga ini bukan kesalahan ataupun langkah mundur, tetapi ini merupakan gerakan cepat bagi kemajuan Mataram. Jika ini langkah yang paling tepat, maka kita harus segera melakukannya, Kanjeng Sinuwun. Anak Mas Prabu, sejak Ramamu duduk di singgasana Mataram, ia juga menginginkan hal-hal yang seperti ini. Apa yang kau kemukakan mengingatkan aku pada cita-cita Ramamu. Ramamu lama menginginkan Mataram berada di puncak dan mengatur segalanya. Aku dan Eyang Mondoroko sebagai saksinya. Akan tetapi kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus membuat ancang-ancang.
Jangan sampai Angger Prabu lengah dan melakukan kesalahan yang kedua. Terima kasih Eyang Mandoroko. Untuk masalah ini harus kita jalankan bersama-sama. Jika saya melangkah sendiri, ibarat saya berjalan di atas sebelah kaki. Saya tanpa Pini Sepuh dan aparat Pamong Praja di Mataram ini bukanlah apa-apa. Saya harapkan kita bisa saling mendukung dan saling membantu. Kanjeng Sinuwun, hamba bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya. Mataram harus berkibar. Paman Martoloyo, terima kasih. Paman sebagai seorang panglima besar kuberikan tugas ini. Dan mulai sekarang, Paman Martoloyo saya mohon untuk mengerahkan para taruna dan melatih mereka agar dapat menjadi prajurit andalan Mataram. Hamba Kanjeng Sinuwun, hamba akan bekerja keras untuk Mataram. Dan hamba tidak akan membiarkan para taruna ongkang-ongkang kaki. Semua akan hamba persenjatai. Janganlah khawatir Kanjeng Sinuwun. Dan hamba akan ada di belakang untuk membantu. Terima kasih Paman Surotani. Aku pun bersedia untuk mengerahkan para taruna. Kang Mas Purboyo, terima kasih. Dan kau, anak Mas Adi Sukmo. Hamba Kanjeng Sinuwun. Aku ingin kau ada di belakang Paman Martoloyo. Hamba Kanjeng Sinuwun. Kerahkanlah kawan-kawanmu dan para sahabatmu supaya mereka benar-benar mengikuti langkahmu. Berikan apa yang kau punya pada mereka. Jika kau memiliki kemampuan unjuk olah kanuragan, kumohon kau sudi untuk melatih mereka. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba tidak akan menyembunyikan kemampuan hamba. Hamba akan mengabdikan sepenuh jiwa raga hamba pada kemajuan Mataram. Terima kasih atas kesediaanmu. Dan kau Nimas Wulan, Hamba Kanjeng Sinuwun. kau harus mempersiapkan Sri Kandi Mataram. Hamba Kanjeng Sinuwun. Aku ingin melihat Sri Kandi Mataram mendampingi para Arjuna Mataram. Kita bisa membentuk pasukan-pasukan khusus yang kita berikan tugas lebih berat dari prajurit biasa. Kalian bisa menjadi prajurit rahasia. Aku tidak ingin kalian ketinggalan zaman. Hamba akan berusaha keras untuk melatih Sri Kandi Mataram, Kanjeng Sinuwun. Ya. Terima kasih atas kesediaanmu. Dan pemikiran-pemikiranmu, usul-usulmu akan kucatat, supaya menjadi pemikiran para sepuh di Mataram. Jangan sampai kita ketinggalan zaman dan ketinggalan jauh dari Surabaya. Jangan sampai kita diremehkan dan dilecehkan orang lain. Mataram harus tetap di atas. Apakah yang akan Angger Prabu lakukan untuk menghadapi Peke itu? Yang jelas Eyang, kita tidak akan pernah menarik para telik sandi. Eyang mohon, kita harus berhati-hati. Benar Kanjeng Sinuwun, Adipati Pekik nampaknya makin jeli melihat gerakan-gerakan kita. Aku akan mengalihkan perhatian Kang Mas Pekik, biar ia tahu jika taring Mataram benar-benar tajam dan berbisa. Apa yang Kanjeng Sinuwun rencanakan adalah gerakan besar. Apakah ini tidak tergesa-gesa Kanjeng Sinuwun? Wari, kalau tidak sekarang, lalu kapan lagi? Aku tidak mau Kang Mas Pekik seenaknya melakukan sesuatu pada Mataram. Jika itu yang Kanjeng Sinuwun inginkan, hamba hanya Tutwuri Handayani. Tapi, apakah semua ini sudah Kanjeng Sinuwun pertimbangkan dengan masak-masak? Lalu menurutmu bagaimana Wari? Terus terang, aku tidak ingin bersalah untuk kedua kalinya. Kulakukan semua ini untuk berjaga-jaga, untuk bersiaga atas apa yang dilakukan Kang Mas Pekik. Kau tahu, jika tanpa anakmu, Sukmo itu, maka rahasiaku akan bocor dan sampai di Surabaya. Kita harus melakukan tindakan tegas dan keras. Kalau perlu kita harus rela mengorbankan nyawa kita. Sudahlah, ini harus kita lakukan. Kanjeng Sinuwun, ampunkan hamba jika terlalu lancang pada Kanjeng Sinuwun. Tidak apa-apa Wari. Aku justru senang apabila kau punya pemikiran, usul, serta prasaran untukku. Setelah Kanjeng Sinuwun mengirimkan surat ke Surabaya, tentu saja menimbulkan kecurigaan pada pemerintah Surabaya. Dan sekarang kita mempersiapkan para teruna menjadi prajurit pilihan. Kanjeng Sinuwun akan bertempur dengan Surabaya? Tidak secepat itu, Wari. Aku hanya mempersiapkan. Aku hanya bersiaga. Aku tidak ingin ketinggalan selangkah pun dengan Kang Mas Pekik. Kalau ia bisa menyebarkan telik sandi di Mataram ini, maka aku pun bisa melakukan hal yang serupa. Bahkan melebihi apa yang dilakukannya. Operasi rahasia di Surabaya menunjukkan kemampuan besar Mataram, Kanjeng Sinuwun. Tapi aku mengalami sedikit kegagalan. Mengapa begitu, Kanjeng Sinuwun? Nampaknya ada musuh dalam selimut. Maksud Kanjeng Sinuwun? Ki Wari,
Ada orang-orang yang berkhianat. Ada orang-orang yang membocorkan rahasiaku. Inilah yang paling tidak aku suka. Kanjeng Sinuwun sudah mengetahui siapa orang itu? Untuk itulah, Wari, aku mengajakmu berbincang setelah mereka tidur. Adakah yang dapat hamba bantu, Kanjeng Sinuwun? Karena kau memiliki akar mimang dan bisa melangkah tanpa diketahui oleh orang lain, kumohon kesediaanmu untuk menyelidiki siapa orang-orang dalam yang pantas dicurigai. Apa yang disampaikan oleh Randu Watang dari Tuban ternyata tidak salah. Aku memang harus waspada dengan orang-orangku. Kanjeng Sinuwun, ternyata sudah sejauh ini. Semua aku serahkan kepadamu. Apapun yang terjadi, lakukanlah dengan baik. Hamba Kanjeng Sinuwun, semoga hamba dapat melakukan tugas ini sesuai dengan keinginan Kanjeng Sinuwun. Jikalau sudah mengetahuinya, jangan ragu-ragu. Kau harus menangkapnya. Hamba Kanjeng Sinuwun, hamba harus menangkapnya sendiri? Jika perlu, ku berikan hak dan wewenang menangkap pengkhianat dalam pemerintahanku ini. Hanya kau yang masih lurus dan jujur. Terus terang, Wari, dengan kerabatku, saudara-saudaraku, aku sudah kehilangan kepercayaan. Hamba mengerti, Kanjeng Sinuwun. Hanya kau. Ingat, hanya dirimu yang masih bisa kupegang. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Untuk itulah tugas ini kuberikan kepadamu. Kalau perlu, kau bisa menggunakan kekerasan. Ki Warih menghaturkan sembah. Dia mencerna dan merenungkan apa yang disampaikan oleh Sang Prabu. Ada permainan yang kurang beres di tengah Kemelut Mataram. Ia menghadapi para telik sandi dari Surabaya. Ki Warih menimbang-nimbang apa yang telah diketahuinya secara pribadi. Kembali ia menghaturkan sembah pada Panembahan Nyokrawati. Apakah kau kurang setuju dengan langkah-langkahku, Warih? Bukannya hamba tidak setuju, Kanjeng Sinuwun. Tetapi hamba ada pemikiran lain yang seakan-akan berat sekali untuk hamba sampaikan. Kau tidak boleh seperti itu, Wari. Kau tidak boleh berat hati dan menahan isi hatimu kepadaku, terutama untuk pemikiran Mataram dan kemajuan Mataram. Aku tidak akan membiarkan orang-orang pekik berkeliaran di Mataram ini, dan semua itu harus kutindak dengan tegas. Kalau perlu, aku harus memancung kepala mereka satu persatu di hadapan Pasewakan. Aku tidak akan membiarkan orang-orangku berkhianat. Bantulah aku, Wari. Hamba Kanjeng Sinuwun. Kita tidak boleh luput dalam memandang sesuatu. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Bukan hanya pada diri kita, Kanjeng Sinuwun, tetapi pada anak cucu kita. Wari, apakah kau telah mengetahui siapa yang telah berkhianat di belakangku? Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Hamba tidak berani menuduh. Hamba tidak berani memfitnah. Menuduh dan memfitnah sungguh dosa dan kesalahan besar. Hamba tidak mau mengungkapkan sesuatu tanpa bukti yang kuat. Wari, tolong katakan kepadaku. Tolong katakan kepadaku, Wari. Siapakah yang kau curigai selama ini? Kanjeng Sinuwun, hamba tidak mencurigai siapapun. Tapi hamba berjanji untuk menyelidiki orang-orang dalam yang telah melakukan kecerobohan, yang menusuk dari belakang kita. Aku jadi tidak mengerti. Aku merasa sudah tepat untuk melakukan kebijaksanaanku sebagai raja. Aku memerintah cukup dengan kemurahan. Aku menghargai orang-orang Mataram yang berjasa terhadap negara, dan aku tidak mengabaikan putra-putra Mataram yang bekerja keras untuk membantu tugas-tugasku. Tetapi mengapa? Mengapa masih ada orang-orang yang licik dan picik? Itulah manusia, Kanjeng Sinuwun. Seperti halnya apa yang Kanjeng Sinuwun sampaikan. Kanjeng Sinuwun merasa benar. Kau menohokku, Wari. Kau menyindirku. Kanjeng Sinuwun, hamba tidak menyindir. Hamba tidak menohok, Kanjeng Sinuwun. Tetapi hamba hanya ingin menekankan ungkapan dalam kehidupan ini. Manusia seringkali merasa benar. Hanya Gusti yang Maha Agung yang patut memiliki kebenaran, dan manusia sering merasa benar. Wari, maafkan aku. Mungkin aku terlalu emosi. Aku terlalu mengandalkan perasaanku, Ki Wari. Kanjeng Sinuwun tidak salah. Persoalan yang amat banyak, beban yang kelewat berat, membuat manusia lengah dan membuat orang tidak bijaksana. Gusti yang Maha Agung memang bijaksana, tetapi manusia merasa bijaksana. Wari, apakah kau ingin mengatakan bahwa aku merasa bisa? Aku rumongso bisa nanging aku ora bisa rumongso. Iya. Kanjeng Sinuwun telah mengungkapkan sendiri. Itulah manusia, Kanjeng Sinuwun, yang seringkali merasa bisa, tetapi ia tidak bisa merasa. Seharusnya kita bisa merasakan bahwa kita ini penuh kelemahan, kekurangan, kesalahan. Lalu apa yang harus aku lakukan, Wari? Kesalahan demi kesalahan telah kulakukan. Aku tidak ingin jauh darimu. Kau harus memberi sesuatu kepadaku agar aku tidak salah lagi. Kita pantas untuk bersalah agar kita mendapatkan kebenaran sejati, Kanjeng Sinuwun.
Kesalahan pertama sudah terlanjur. Kalau kita salah lagi, artinya kita pantas untuk belajar agar lebih dewasa mengkaji semua persoalan yang datang di hadapan kita. Maafkan aku, Wari. Akhir-akhir ini aku hanya berkeputusan sesuai dengan kata hatiku tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu denganmu. Aku merasa benar. Aku merasa bijaksana. Dan aku merasa mampu melakukan segalanya tanpa siapapun. Dan sekarang aku baru mengerti dan menyadari. Aku jadi enggan melihat abdi-abdiku. Kanjeng Sinuwun, jika kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang jauh lebih mulia. Apabila kita kehilangan sesuatu yang mulia, Tuhan pasti akan menggantikan sesuatu pada kita yang jauh lebih mulia. Apakah Kanjeng Sinuwun masih percaya ungkapan hamba ini? Wari, ungkapanmu menyiram hatiku yang mendidih selama ini. Wari, besok pagi-pagi sekali aku ingin mengajakmu berburu dengan Kang Mas Purboyo. Aku hanya ingin kau temani. Mumpung ada di Krapyak, aku ingin berlibur. Aku benar-benar tegang, lelah, dan capek, Wari. Hamba mengerti, Kanjeng Sinuwun. Baiklah, hamba akan menemani Kanjeng Sinuwun. Lalu bagaimana dengan para pembesar Mataram yang ikut bersama-sama kita di sini? Mereka pun kuizinkan untuk berburu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sekalipun mereka mengawalku dengan baik. Hamba mohon Kanjeng Sinuwun tidak terlalu tegang. Panembahan Nyokrawati benar-benar terpukul. Perasaan bersalah dan ketegangan selama ini menghantui hidupnya. Ia merasa bersalah terhadap pemerintah Mataram, terhadap jalannya roda kenegaraan yang telah terjadi selama ini. Di samping Kiwari, ia merasa terpojok ulu hatinya. Keheningan malam menyiram dan mengupas hatinya. Ia menghargai dalang kondang Mataram itu dengan senyuman lembut. Sementara itu, di ruangan lain, Aji Sukmo dan Wulan bertemu dengan orang-orang muda Mataram, di antaranya Raden Mas Rangsang, Barat Tigo, Alap-Alap, Baurekso, dan semua para pemuda yang ikut ke Krapyak. Mereka berjaga-jaga atas keselamatan Sang Prabu. Kita harus bertanggung jawab. Aku tidak ingin kita lengah. Sekalipun aku telah mencekik seorang mata-mata, tapi aku percaya masih banyak mata-mata lain yang ada di hutan Krapyak ini. Bagaimana kau tahu, Sukmo? Jika ada gula, maka yang berkerumun bukan hanya semut, Wulan. Kadang-kadang lebah madu juga ikut datang untuk mengisap manisnya. Semut dan lebah madu tidak pernah menikmati manisnya sari bunga dan gula seorang diri, tapi mereka ingin menikmati sesuatu yang enak bersama-sama. Itulah yang menjadi pedomanku. Ungkapanmu manis sekali, Sukmo. Aku setuju dan aku mengerti. Kang Mas Sukmo, bagaimana kalau kita melakukan tindakan kekerasan terhadap siapapun yang mencurigakan? Itulah yang harus kita lakukan, Kanjeng Pangeran. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kau pun benar, Wulan. Kanjeng Sinuwun mengira bahwa hutan Krapyak ini aman dan bebas dari pengkhianat. Mata-mata hadir bukan hanya datang dari luar daerah kita, tapi yang paling berbahaya adalah orang-orang dalam sendiri. Apakah Kang Mas tahu siapa orang-orang dalam yang Kang Mas curigai? Kanjeng Romo telah mengungkapkan hal ini kepadaku. Kita harus ingat pelajaran sejarah kehidupan raja-raja dahulu. Simaklah Serat Negara Kertagama. Bagaimana Jai Katuang berkhianat bersama istrinya untuk memberontak terhadap Kertanegara. Lalu bagaimana perjalanan Kang Arok yang menipu Tunggul Ametung. Pelajaran itu amat berarti buat langkah-langkah kita. Bagaimana Ramapati menjadi otak pemberontakan di Majapahit. Dia menjungkir balikan orang-orang istana dan dialah otaknya. Sukmo. Kang Mas, Ramapati. Saya percaya Kanjeng Pangeran telah menguasai sejarah susastra melalui Serat Negara Kertagama. Juga serat para raton yang mengungkapkan kisah raja di Raja Singasari. Bagaimana intrik dan kehidupan para negarawan sekerajaan. Kang Mas, sejauh itu pemikiranmu. Iya. Karena kita tidak boleh terkecoh pada orang-orang yang berbuat baik pada kita. Aku melihat intrik-intrik di antara para sepuh di Istana Mataram ini. Aku melihat sorot mata mereka yang membara dengan api kecemburuan. Sukmo, hati-hati kau bicara. Aku cukup hati-hati. Aku melihat adanya persaingan. Aku melihat adanya ketimpangan. Aku melihat semuanya, Wulan. Ya, aku melihat semuanya dengan jelas. Kalau begitu, aku harus bertindak lebih keras lagi. Dan aku tidak akan membiarkan mereka berselisih paham. Mereka harus serempak dan kompak membela Mataram. Aku tidak ingin mereka berkhianat dan mengkhianati Kanjeng Romo. Pemikiran yang bagus. Kanjeng Pangeran jangan tergesa-gesa. Hati-hati, jangan terlalu terbawa perasaan. Aku, Rangsang,
akan membela Kanjeng Romo. Aku tidak ingin Kanjeng Romo dihianati. Raden Mas Rangsang bangkit, giginya gemeretak. Matanya menyala-nyala seperti nyala api unggun yang mereka nyalakan di tepi hutan Krapyak. Matanya berpijar, kedua tangannya mengepal, dan ia mengangguk-angguk penuh arti. Wulan dan Sukmo memandangnya dengan cemas. Aku tidak akan membiarkan orang-orang Mataram berkhianat dan menusuk Kanjeng Romo dari belakang. Itulah yang harus kita siagakan, Kanjeng Pangeran. Kita harus bersiaga penuh, Kanjeng Pangeran. Tapi kita tidak boleh gegabah. Jangan sembrono menghadapi orang-orang dalam. Beberapa waktu yang lalu, aku melihat mereka bersitegang atas kebijaksanaan Kanjeng Romo untuk memberikan ungkapan bela sungkawa pada Surabaya. Jangan-jangan mereka menjebak Kanjeng Romo agar melakukan kesalahan. Iya, sebab sandiwara kita telah dibongkar. Kang Mas Sukmo, apakah kau tahu siapa yang berkhianat? Aku akan membekuk dan mematahkan lehernya. Tidak segampang itu, Kanjeng Pangeran. Kenapa? Kita tak boleh jalan sendiri-sendiri. Ayo, kita berjalan bersama, seperti apa yang diamanatkan oleh Kanjeng Sinuwun. Iya, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kanjeng Pangeran, kalau kita sampai mengetahui orang yang mengkhianati kita pun harus menyeretnya ke tiang gantungan. Menangkap pengkhianat tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Sejak Paman Warih pulang dari Tuban, nampaknya Kanjeng Romo gelisah sekali. Aku melihatnya sendiri. Kanjeng Romo setiap malam keluar dan berjalan-jalan mengitari Proboyekso, mengitari Taman Kaputren tanpa mampir dan singgah. Aku selalu memperhatikan. Akhir-akhir ini Kanjeng Romo nampak gelisah dan kurang bijaksana dalam menentukan pendapatnya. Ia selalu murung. Seorang pemimpin memiliki banyak beban dan pikiran. Seorang negarawan pantas memikirkan banyak persoalan negaranya. Semua itu bisa menjadi bekal Kanjeng Pangeran jika kelak Kanjeng Pangeran mewarisi tahta Mataram. Iya, aku memang paham dengan beban sebagai negarawan. Tapi siapa sebetulnya yang membocorkan rahasia kita ini? Raden Mas Rangsang sungguh murka. Kobaran amarahnya bagaikan nyala api unggun yang menjilat-jilat bagaikan lidah api yang memiliki nyawa. Seandainya tak ada Sukmo dan Wulan, ia akan mengamuk dan berlari meninggalkan Krapyak untuk mengobrak-abrik siapa saja yang berkhianat pada ayahnya. Kita tinggalkan hutan Krapyak. Kita menuju ke Istana Sedekari Surabaya, di mana Adipati Pekik bersama ayahnya. Hadir di sana para istri raja dan para selir yang menemani Raja Giri yang agung yang telah rabun itu. Ampunkan hamba, Kanjeng Romo. Ada apa, Geranakku? Hamba telah menyebarkan para telik sandi ke Mataram. Telah sejauh itu kau melangkah, anakku. Aku tidak pernah berpikiran negatif pada anak cucuku dimanapun mereka duduk memerintah. Mengapa kau menanamkan benih-benih permusuhan di Jawa Dwipa ini, Ger? Kanjeng Romo, hamba tidak menaburkan perselisihan. Hamba tidak menaburkan permusuhan. Tidak, Kanjeng Romo. Tapi ketahuilah, Mataram benar-benar serakah. Adimas Jolang tidak menghargai kita, Kanjeng Romo. Apakah kau punya bukti atas apa yang kau ucapkan, Ger? Kanjeng Romo, Selulup telah terbunuh. Apa, Ger? Selulup telah terbunuh, Kanjeng Romo. Ia dipenggal kepalanya di hadapan para pembesar Mataram. Ramamu sudah rabun, tetapi pendengaran ramamu masih jelas sekali, anakku Pekik. Benarkah apa yang ku dengar? Anak buahmu ada yang dipenggal kepalanya di depan para agung Mataram. Hamba tidak pernah berdusta pada Kanjeng Romo. Dan apa yang hamba sampaikan kemarin, beberapa waktu yang lalu, semuanya mendukung kebenaran apa yang hamba sampaikan pada Kanjeng Romo. Bagaskoro, hamba Kanjeng Adipati, sampaikan sendiri apa yang kau lihat dan kau saksikan di hutan Krapyak. Jangan ada yang kau kurangi dan kau tambahi. Sampaikan apa adanya di depan Kanjeng Romo, supaya Kanjeng Romo mendengar apa yang kau lihat dan kau saksikan sendiri di sana. Hamba Kanjeng Adipati. Salam sembah dan hormat hamba Kanjeng Sinuwun. Iya. Sampaikanlah, prajurit. Hamba menyaksikan sendiri tadi malam. Selulup seorang telik sandi kita telah dibunuh. Kepalanya dipenggal di hadapan para pembesar Mataram. Sebetulnya Selulup telah mati karena menelan racun sebagai bekal telik sandi. Namun nampaknya Raja Mataram kurang puas jika tidak memenggal kepala mata-mata kita. Teruskan, prajurit. Kalau Kanjeng Sinuwun tidak percaya, hamba membawa buktinya. Taruhlah bawaanmu itu dan bukalah. Tidak perlu, anakku. Aku telah mencium bau darah. Aku telah mencium bau anyir di sini. Singkirkanlah dan jauhkanlah dari sini. Aku tidak ingin mencium bau darah dan amisnya di sini. Istanaku harus bersih dari amis dan anyir darah.
Bagaskoro, seorang telik sandi itu, buru-buru menutup kembali bungkusan karung, di mana di dalam karung itu terdapat kepala selulup, seorang telik sandi yang telah dipenggal kepalanya oleh orang Mataram di hutan Krapyak. Bagaskoro buru-buru menyingkirkan kepala rekannya dan meninggalkan ruang pribadi Raja Giri yang agung. Tubuh Raja Giri bergetar, dan para istri mendukungnya. Mereka membimbing Raja Giri yang agung ke dalam bilik pribadinya. Di dalam Proboyakso istana Sedekari itu, mereka cemas karena Raja Giri nampak lemah sekali. Mengapa bisa terjadi begini? Mengapa bisa terjadi? Anak cucuku mulai tak menghargai darah dan nyawa manusia. Asyhadu alla ilaha illallah. Kanjeng Sinuwun, Kanjeng Sinuwun. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Aku tidak ingin melihat perselisihan dan permusuhan di antara anak cucuku. Kanjeng Sinuwun, tidak ada permusuhan dan perselisihan. Yang ada hanyalah salah paham. Biarlah anak Mas Pekik menyelesaikannya. Pertumpahan darah tidak akan menyelesaikan persoalan dan permasalahan istri-istriku. Pertumpahan darah hanya akan menyulut peperangan yang lebih besar. Apakah kalian tidak ingat kisah Mahabharata? Pertempuran besar di padang Kurusetra antara Pendowo dan Astino. Mereka perang saudara hingga pertumpahan darah makin terjadi. Kanjeng Sinuwun, tidak. Anak cucu Kanjeng Sinuwun tidak seperti Pandawa dan Astina. Mereka rukun, Kanjeng Sinuwun. Pekik? Mana dia, Pekik? Anak Mas berjaga-jaga di luar, Kanjeng Sinuwun. Mengapa ia punya ide buruk seperti itu? Kanjeng Sinuwun, anak Mas Pekik tidak seburuk itu. Dia memikirkan masa depan Surabaya. Tak ada negarawan yang baik jika ia masih menumpahkan darah. Panggil Pekik, ia harus dengarkan ini. Hamba, Kanjeng Sinuwun. Di dalam pembaringan itu, Raja Giri yang agung yang telah rabun, tubuhnya makin menggigil dan bergetar. Para istrinya mendukung, memijiti dan memangkunya. Mereka sibuk sekali dengan sang raja. Ada yang menyiapkan minuman, makanan, bahkan ada pula yang mempersiapkan air hangat dan lap untuk membasuh wajah sang raja yang kini nampak pucat pasi. Peluh berleleran membasahi seluruh pakaiannya. Buru-buru para istri raja menyediakan pakaian untuk mengganti pakaian sang raja. Adipati Pekik yang ada di luar bilik menjadi cemas dan gelisah. Ia makin gemetar saat ibunya datang menghampirinya. Anakku, Ramamu memanggilmu. Kanjeng Ibu, Ramamu ingin bicara. Ayo, masuklah. Kanjeng Ibu, apa yang terjadi pada Kanjeng Romo? Keadaan Ramamu makin memburuk. Kanjeng Ibu. Tubuhnya menggigil. Ibu khawatir jika ia pingsan. Kanjeng Romo harus istirahat. Kau harus menemuinya. Ia memanggilmu. Lekatlah masuk. Kanjeng Romo, ampunkan hamba. Pekik, dadaku sesak, Pekik. Kanjeng Romo harus istirahat. Maafkan anakmu, Kanjeng Romo. Bagaimana aku bisa istirahat jika anak-anakku saling menumpahkan darah? Kanjeng Romo, aku tidak bisa menerima hal-hal semacam itu. Setidak-tidaknya aku tidak ingin anak cucuku saling menumpahkan darah. Kanjeng Romo, Kanjeng Romo, kami tidak saling menumpahkan darah. Tapi hamba ingin meluruskan persoalan ini. Kematian selulup sebagai bukti bahwa Mataram benar-benar melakukan operasi rahasia. Kau jangan beranggapan buruk seperti itu, Pekik. Aku tidak mau termakan oleh berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kanjeng Romo, berita yang hamba terima ini bukanlah berita bohong. Kanjeng Romo telah mendengarkan laporannya sendiri bahwa apa yang dilakukan di hutan Krapyak oleh orang-orang Mataram merupakan tindakan keji, dan itu sulit hamba terima. Kematian selulup adalah penghinaan terhadap kita, Kanjeng Romo. Sabarlah, Ger. Sabarlah. Beberapa waktu yang lalu Romo telah melarangmu supaya tidak menyebarkan mata-mata kalau kau mencurigai saudaramu sendiri. Lalu bagaimana masalah-masalah lain
tidak bermunculan. Kanjeng Romo. Hamba percaya bahwa kematian Selulup adalah pembalasan dendam atas kematian mata-mata Mataram yang telah terberdaya di sini. Hal itu merupakan balas dendam dan umpan hamba termakan dengan baik, Kanjeng Romo. Andaikan kau sedikit mau mendengarkan romomu, tentu tidak terjadi kematian demi kematian. Setidak-tidaknya kematian pihak. Kecurigaan menimbulkan petaka, Kir. Kanjeng Romo, ampunkan hamba. Apa yang harus hamba sampaikan pada Kanjeng Romo? Aku memang sudah rabun, Pekik. Mataku tidak awas. Tubuhku pun tidak kuat. Tapi telinga dan perasaanku masih berjalan dengan baik. Aku tahu apa yang terjadi di Mataram dan di Surabaya. Kanjeng Romo pun perlu mengetahui kenyataan lain yang saat ini terjadi. Kenyataan lain, Ger? Apakah Kanjeng Romo juga telah melihat bagaimana kapal-kapal dagang orang-orang Portugis dicegat orang-orang Mataram yang didomplengi bala tentaranya? Aku tidak mengatakan mereka mendomplengi para pedagang, Ger. Tapi para prajurit Mataram menyertai para pedagang. Tentu saja untuk menjamin keamanan agar mereka tidak diganggu oleh para perampok. Kanjeng Romo, kelembutan hatimu menutupi kepalsuan, persahabatan dan persaudaraan yang terbina selama ini dengan Mataram. Anakku. Iya, Kanjeng Romo. Aku tidak kuat lagi. Lakukanlah yang terbaik untuk Surabaya. Jaga persatuan, persahabatan dan persaudaraan. Hindarilah pertumpahan darah. Malam itu juga, Adipati Pekik meninggalkan peraduan Raja Giri yang agung yang sedang bersama istri-istrinya. Adipati Pekik lalu mengajak para pengawalnya kembali ke Gresik. Malam itu ia begitu cemas melihat suasana di Gresik sangat aneh. Banyak orang-orang yang mencurigakan ada di kota itu, terutama di daerah loji-loji. Kecemasan dan kekhawatiran Adipati Pekik membuatnya tak bisa tidur. Semalam suntuk ia memikirkan bagaimana menghadapi gejolak yang terjadi di masyarakat Surabaya. Pagi-pagi sekali ia bangkit dan mengajak para pengawalnya mengelilingi Gresik. Siang harinya ia singgah ke rumah Adipati Reksodono, penguasa pelabuhan Gresik. Kanjeng Adipati, bagaimana Paman Reksodono? Di sini membutuhkan pengamanan yang lebih ketat. Kanjeng Pangeran tentu sudah bisa membaca suasana di sini. Sumliep, hamba Kanjeng Adipati. Kemarilah dan bicaralah pada Kanjeng Adipati. Hamba Kanjeng Adipati. Gresik resah. Banyak pendatang asing di wilayah kita. Mereka sangat mencurigakan. Laporanmu tidak ada yang salah. Hamba Kanjeng Adipati. Jika hamba melaporkan hal-hal yang keliru, nyawa hamba menjadi taruhannya. Kapal-kapal dagang Mataram nampak menguasai wilayah perairan dari Surabaya ke Landak. Dari mana Paman Reksodono mendapat berita itu? Sahabat-sahabat kita, anak buah Stephen Johnson, Robert, Richard, bahkan para anak buah Laksamana Brower menjadi kacau balau karena dihadang oleh perompak-perompak gelap. Dan saya percaya semua itu pasti dilakukan oleh orang-orang Mataram. Karena kapal-kapal mereka memiliki ciri khas Mataram. Lalu bagaimana dengan bantuan senjata yang disediakan orang-orang Portugal kepada kita? Kanjeng Pangeran tahu sendiri, setelah kejadian dan kerusuhan di loji-loji mereka, maka orang Portugal dan orang Belanda menggagalkan bantuan meriam. Dan bedil-bedil pun dikurangi jumlahnya. Aku jadi cemas. Sumliep, hamba Kanjeng Pangeran. Lakukan saat ini juga pengamatan yang lebih seksama. Hamba Kanjeng Pangeran. Adipati Pekik hari itu juga mengerahkan orang-orangnya untuk melakukan pengamanan wilayah Surabaya. Dari Gresik, Tuban, Pasuruan, dan seluruh wilayah Surabaya mendapatkan pengawasan yang lebih ketat. Orang-orang pilihan dipersenjatai dan semua bantuan yang diberikan oleh orang-orang Portugal dan Belanda ini benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Sementara itu di Istana Mataram, para pemuda, putra-putri Panembahan Nyokrawati bersiaga penuh untuk menjalankan amanat pemerintah Mataram. Kanjeng Putri bisa ikut saya. Ikutin Ajeng? Kemana? Sudah tiba saatnya Kanjeng Putri mempraktekkan apa yang selama ini dipelajari. Dan Ajeng, percayalah, hamba bertanggung jawab. Kanjeng Sinuwun telah mengutus hamba untuk menyenggut sertakan Kanjeng Putri bela negara. Lalu, apa yang harus kulakukan, Den Ajeng? Mengerahkan seluruh Sri Kandi Mataram. Pada hari itu juga, Putri Pandansari mengikuti jejak Wulan. Ia sibuk sekali untuk mengumpulkan putri-putri Mataram agar ikut serta membela negara menjadi prajurit-prajurit rahasia. Putri Pandansari benar-benar gesit dan lincah. Dalam waktu sekejap, ia berhasil mengumpulkan puluhan remaja putri. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.